Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kesetaraan gender dalam mencegah radikalisme. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ninda Fitri Kaifatia dengan NIM 632200619. Perkenalkan, nama saya Livia Kansa Salsabila dengan NIM 632200678. Perkenalkan, nama saya Jihan Delia dengan NIM 632200642. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dengan NIM 632200905. Perkenalkan, nama saya Setia Priyana dengan NIM 632200730. Pertama, kita akan membahas kesetaraan gender dan pencegahan radikalisme. Konsep kesetaraan gender merujuk pada perlakuan yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban, serta peluang yang sama tanpa memandang jenis kelamin. Sedangkan konsep pencegahan radikalisme melibatkan serangkaian tindakan dan strategi untuk mencegah individu atau kelompok tertentu yang berusaha menginginkan perubahan dengan tindakan kekerasan atau tindakan ekstrim atau radikal. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pendekatan pendidikan, kesetaraan gender, dan lain sebagainya. Gerakan kesetaraan gender dan radikalisme. Berikut beberapa aspek terkait gerakan kesetaraan gender dan radikalisme. Yang pertama, feminis. Feminis mengalami diskriminasi dan penindasan dan mencari solusi melalui gerakan radikal untuk mengubah konsep dasar agama, politik, dan masyarakat. Yang kedua, moderasi Islam dan radikalisme Barat. Gerakan kesetaraan antara moderasi Islam dan radikalisme Barat dengan pendekatan berbeda untuk mengatasi permasalahan gender dan mencari solusi yang sesuai dengan konteks dan opini sosial. Yang ketiga, pendidikan anti-radikalisasi. Strategi pendidikan anti-radikalisasi meliputi pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan pengembangan moderasi beragama untuk mencegah pemahaman dan kesadaran perempuan untuk mengatasi dampak radikalisasi. Yang terakhir ada kesetaraan gender dan stabilitas negara. Dapat mempengaruhi sehingga berdampak negatif terhadap kesetaraan gender dan pencegahan terorisme. Ciri-ciri radikalisme. Yang pertama, ada mengklaim suatu kebenaran dan menyesatkan kelompok lain yang berada pandangan. Yang kedua, kaku dan tekstualis dalam bersikap. Yang ketiga, ekstrim dan fundamentalis. Yang keempat, tidak segan menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Yang kelima, memiliki keyakinan yang kuat terhadap program yang mereka jalankan. Yang keenam, meyakini bahwa semua pihak yang berbeda pandangan dengan mereka bersalah. Yang ketujuh, menginginkan perubahan drastis di bidang sosial, politik, dan agama dengan menggunakan kekerasan. Yang kedelapan, tidak toleran terhadap pendapat dan pandangan. Faktor-faktor yang menyebabkan radikalisme. Yang pertama, ada pemikiran. Radikalisme dapat muncul dan berkembang karena adanya pemikiran bahwa segala sesuatu hal harus diubah ke arah yang mereka inginkan. Kedua, sosial. Paham radikalisme sangat mudah untuk disebarkan dengan cara mempengaruhi pemikiran orang lain, seperti penyebaran melalui media sosial, ceramah, dan internet dapat mempengaruhi video untuk mengadopsi pandangan radikal. Yang ketiga, psikologis ketidakstabilan. Mental atau depresi rentan terhadap pengaruh radikal. Yang keempat, ekonomi. Kondisi ekonomi yang sulit dapat menjadi faktor pendorong untuk terlibat dalam kelompok radikal. Yang kelima, politik. Ketidakstabilan politik dapat memudahkan radikal. Yang keenam, pendidikan. Pendidikan yang minim dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan radikalisme. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan radikalisme dalam kesetaraan gender. Yang pertama, ada perbedaan doktrin agama. Perbedaan penafsiran doktrin agama dapat menjadi salah satu faktor radikalisme dalam konteks kesetaraan gender.
Yang kedua, ada perbedaan etnis dan ras pemeluk agama, yaitu perbedaan suku dan ras antar pemeluk agama juga dapat mempengaruhi radikalisme terkait kesetaraan gender. Yang ketiga, ada perbedaan tingkat budaya. Di sini perbedaan tingkat budaya dalam bermasyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi radikalisme. Yang keempat, ada isu mayoritas dan minoritas. Ketegangan antara mayoritas dan minoritas dalam bermasyarakat juga dapat menimbulkan radikalisme dalam kesetaraan gender. Bagaimana radikalisme dapat mempengaruhi kesetaraan gender? Di sini ada pembatasan peran gender. Kelompok radikalisme seringkali memaksakan pandangan konservatif dalam hal peran gender, sehingga dapat berujung pada pembatasan terhadap perempuan dalam bermasyarakat. Hal ini mempengaruhi kesetaraan gender dengan membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan. Mendorong ekstremisme, faktor pribadi seperti balas dendam atau masalah keluarga dapat memotivasi perempuan untuk bergabung dengan kelompok radikalisme. Hal ini dapat mengakibatkan tersebarnya opini-opini yang tidak mendukung kesetaraan gender di masyarakat. Membangun norma gender, ideologi kelompok radikal seringkali dikaitkan dengan membangun norma gender untuk membatasi partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial maupun politik. Hal ini dapat mempengaruhi kesetaraan gender dengan menormalisasikan perilaku yang membatasi peran perempuan dalam masyarakat. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender dari bias gender dalam bermasyarakat yang terpengaruhi radikalisme antara lain adalah 1. Marginalisasi atau pengucilan, yaitu perempuan dan laki-laki dan mengalami pengucilan di berbagai bidang masyarakat, termasuk lingkungan, pendidikan, dan pekerjaan. Yang kedua, subordinasi, yaitu perempuan dan pria mungkin mengalami subordinasi dalam hubungan kerja, masyarakat, dan berumah tangga. Yang ketiga, ada stereotip. Perempuan dan laki-laki dapat mengalami stereotip negatif, misalnya perempuan hanya dipandang sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai pencari nafkah. Yang keempat, ada kekerasan terhadap perempuan. Perempuan dapat mengalami kekerasan berdasarkan asumsi gender, termasuk dalam rumah tangga dan masyarakat. Yang kelima, beban kerja yang lebih lama dan lebih menuntut. Perempuan dan laki-laki mungkin mengalami beban kerja yang lebih panjang dan lebih berat, termasuk melakukan pekerjaan yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasannya. Yang keenam ada lingkungan kerja yang patriarki. Dalam lingkungan keluarga yang patriarki, perempuan mungkin mengalami ketidakadilan gender yang lebih parah, termasuk kebijakan dan norma yang membatasi peran perempuan tersebut. Perempuan dan radikalisme. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan, perempuan dan anak dapat menempati 3 posisi dalam kasus terorisme. Pertama, sebagai kelompok rentan, kedua korban, dan ketiga adalah pelaku. Dalam beberapa kasus teror yang terjadi di Indonesia, tidak hanya melibatkan laki-laki, melainkan juga perempuan. Kemungkinan perempuan terlibat dalam radikalisme bisa dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang diskriminatif, kurangnya akses perempuan terhadap pendidikan dan pengetahuan, serta adanya doktrin dari keluarga atau lingkungan sekitar. Terlibatnya perempuan dalam aksi radikalisme yaitu yang mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam tindakan radikalisme. Pertama, faktor agama. Kebanyakan orang termotivasi oleh agama untuk membela agama. Bagi sebagian perempuan, ini merupakan kesempatan emas untuk berpartisipasi dalam kegiatan bela agama. Kedua, faktor ideologi. Ketertarikan perempuan terhadap ideologi karena mengkampanyekan keadilan. 3. Faktor pribadi. Perempuan yang mengalami ketidakadilan dapat merasa terpinggirkan dan mencari tempat di mana mereka merasa dihargai dan memiliki peran penting. Dan berikutnya adalah faktor politis. Persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kasus diskriminasi merupakan narasi yang sering diungkapkan dan kemudian dijadikan alat untuk tindakan radikalisme. Alasan perempuan sering menjadi korban radikalisme. Yang pertama, budaya patriarki. Budaya patriarki dapat membatasi perempuan dalam berbagai aspek karena melibatkan dominasi laki-laki. Perempuan dianggap sebagai pengikut yang loyal dan patuh. Perempuan mengalami ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, serta
Kuatnya ajaran bahwa seorang istri harus mendengarkan dan mematuhi kata suami. Yang kedua, kerentanan. Perempuan dan anak-anak rentan untuk terpapar oleh kelompok radikalisme karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang radikalisme. Faktor sosial, budaya, dan doktrin keluarga atau lingkungan sekitar, sehingga mereka dapat menjadi korban dari tindakan radikalisme. Yang keempat, sosial dan pola pikir. Perbedaan pola pikir dan adanya doktrin dari keluarga atau lingkungan sekitar juga dapat mempengaruhi perempuan untuk terlibat dalam radikalisme. Yang terakhir, kelima, sulitnya pemulihan. Perempuan yang terlibat dalam tindakan terorisme akan mengalami kesulitan dalam pemulihan setelah terlibat kegiatan radikalisme. Contoh kasus radikalisme di Indonesia yang melibatkan perempuan. Perlibatan wanita dalam kasus terorisme telah terjadi beberapa tahun terakhir. Misalnya pada tahun 2018, terjadi 3 teror bom bunuh diri di Surabaya, Jawa Timur. Pada 22 Oktober, seorang wanita bercadar menerobos Istana Negara dan sempat menodongkan senjata. Kasus lainnya adalah bom Sibolga pada Maret 2019, melibatkan satu keluarga dan terduga teroris sengaja melibatkan perempuan. Bagaimana perempuan dapat berperan dalam gerakan kesetaraan gender terkait dengan radikalisme dan upaya pencegahan radikalisme? Meningkatkan pemahaman tentang radikalisme, mengembangkan pemahaman tentang bahaya radikalisme dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap kesetaraan gender. Berbagi pengalaman dan pengetahuan perempuan dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang radikalisme dan kesetaraan gender kepada masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran sosial. Mendorong kesetaraan gender dalam hukum dan proses peradilan perempuan dapat menciptakan sistem yang adil dan inklusif bagi semua individu, bagi pria maupun wanita, termasuk dalam hukum dan peradilan. Pemberdayaan perempuan melakukan program wawancara, pelatihan, dan diskusi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan perempuan dalam menghadapi pengaruh radikalisme. Kerjasama antar lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi masyarakat untuk mengembangkan program pelatihan kontra radikalisme dan komprehensif dan berkelanjutan. Pengembangan moderasi beragama, pengembangan lingkungan sekolah sekaligus menciptakan bahan ajar yang menarik dan inspiratif, termasuk muatan moderasi beragama sebagai strategi pencegahan terorisme dan bahan ajar sekolah. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bentar.